Halo guys, apa kabar? Bagaimana sih trading Anda selama ini? Saya berharap sesuai harapan ya. Oke teman-teman, melalui kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk satu minggu. Mari kita siapkan waktu sekitar 10-15 menit lah kurang lebih ya. Untuk apa teman-teman? Untuk merenung kembali bagaimana sih sebagai seorang trader yang sejati harusnya. Sebab apa? Sebab saya seringkali menemukan ketika seseorang terjun di dalam dunia trading, maka yang muncul dalam jiwanya adalah gejolak ya. Muncul gejolak antara fear dan greedy, antara ketakutan dan ketamakan ya. Sehingga ini kalau kita tidak hati-hati ya, ini justru bisa berakibat buruk buat kita sebagai trader teman-teman. Nah, oleh sebab itu saya mencoba membuat renungan setiap hari Minggu. Tujuannya apa teman-teman? Pertama, tujuannya adalah mengingatkan saya kembali sebagai seorang trader ya, untuk selalu bisa berhati-hati sehingga kita bisa kembali menjadi seorang attitude sejati. Nah, tentu prinsip saya itu belum tentu cocok dengan prinsip teman-teman. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau yang baik teman-teman ambil, kalau tidak ya nggak apa-apa gitu ya. Karena setiap orang tentu punya prinsip dan punya pilihannya sendiri-sendiri. Ya, namun kalau teman-teman merasa ini cocok, silakan dilaksanakan saja. Oke, tujuannya apa teman-teman? Saya berharap melalui renungan mingguan ini, saya berharap kita tetap bisa bertahan di dalam keseimbangan antara material dan spiritual, antara keseimbangan jasmani dan keseimbangan rohani, antara ambisi dan solusi. Kemudian yang paling penting adalah teman-teman, antara hayalan dan kenyataan. Nah, sehingga kita dengan merenung, kita akan kembali bisa mengingatkan kita. Oke, teman-teman, mari kita saksikan renungan minggu ini. Halo, sahabat trader. Apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya di channel Matias Putra. Ini adalah tahun yang baru. Jadi renungan kali ini kita akan mengawali dengan sebuah mindset yang baru tentunya ya. Jadi teman-teman, ini adalah renungan pertama di tahun yang baru, yaitu tahun 2021 ini. Jadi hari ini saya akan mau mengajak kita untuk merenungkan tentang sebuah mindset ya, untuk menunjang kesuksesan hidup kita, supaya kita bisa menghasilkan sebuah attitude yang baik tentunya. Oke, teman-teman, kalau kita berbicara mengenai mindset, maka kita selalu berpikir menyangkut dua sisi, yaitu mindset yang negatif dan mindset yang positif artinya. Oke. Jadi sebuah pepatah saya ingat selalu mengatakan begini, bahwa the loser always see the problem, but the winner always see the solution. Jadi bahwa pecundang artinya pemikiran-pemikiran negatif itu dalam hidupnya selalu menemukan masalah demi masalah. Dan sebaliknya, bagi orang yang pemenang katanya ya, orang champion ya, jadi selalu dalam hidupnya adalah selalu bisa melihat solusi demi solusi gitu. Jalan keluar dan jalan keluar. Jadi sekarang pertanyaannya, Anda pilih yang mana kira-kira, dan bagaimana mindset Anda selama ini maksudnya. Oke ya. Baik teman-teman, jadi saya berbicara tentang mindset ini, saya teringat di kira-kira belasan tahun yang lalu, ada sebuah buku yang sangat populer waktu itu, terutama bagi dunia pemikiran ya, dunia motivator, yaitu sebuah buku yang ditulis oleh Michael J. Loser kalau nggak salah ya. Jadi bukunya bernama Secret. Nah,
buku secret ini memberikan pandangan atau sedang mengajarkan kepada dunia, kepada manusia terutamanya, tentang konsep law of attraction, ya. Jadi law of attraction ini adalah menyangkut hukum daya tarik menarik, di mana kerjasama katanya antara pemikiran kita dengan alam semesta atau universe, ya, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang dipikirkan. Contoh begini, ketika kita memikirkan sesuatu, ketika kita memikirkan yang positif, dan pikiran kita itu menurut dalam konsep secret itu, maka pikiran kita itu akan dikirim ke alam semesta, ke universe, ya, ke universal, sehingga dan pikiran yang positif kita itu ditangkap oleh alam semesta, lalu alam semesta akan kirim balik hasil pemikiran kita. Jadi konon kabarnya kalau kita berpikir positif, maka hasilnya akan positif. Nah, tetapi sebaliknya, kalau kita berpikir yang negatif, maka alam semesta akan mengirimkan hal yang negatif. Oke? Nah, sehingga waktu itu buku ini begitu populer dan diajarkan oleh para motivator, ya. Dan banyak orang mempercayakan hal itu. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah apakah sungguh terbukti, ya? Begini, bagi saya kalau mengajarkan hal-hal positif dalam hidup kita, tentu kita perlu yang positif tentunya, oke? Sebab positif itu meningkatkan energi, semangat hidup, dan meningkatkan tentu kinerja yang lebih baik dibandingkan orang yang negatif selalu pesimis, ya. Orang pesimis itu biasanya no action begitu. Nah, positif itu yang jelas akan menghasilkan sebuah aksi yang akan menghasilkan tentunya, ya. Nah, sehingga saya berpikir bahwa kalau kita berpikir positif saja belum tentu sukses, apalagi kita pemikiran negatif. Saya punya teman, setiap kali sampai saya sendiri mau datangin, mau gaul dia sama malas. Setiap kali kalau ketemu dia selalu mengeluh gitu, ya. Setiap kali ketemu dia, aduh matilah dan lain sebagainya, ya. Kondisi lagi susah lah, apalah. Jadi nggak pernah ketemu semangat hidup dia begitu. Nah, lama-lama saya jadi malas gitu, ya. Nggak gaul sama orang itu, nanti hawanya terpengaruh oleh kita. Nah, jadi kalau itu bukan alam semesta yang kirim hawa negatif, tapi seringkali, ya, malah dari mulut teman-teman kalau yang kurang optimis bisa selalu mengira hal-hal negatif buat mempengaruhi pemikiran kita. Oke. Nah, namun hari ini teman-teman, saya akan membicarakan sesuatu yang lebih dahsyat daripada hukum law of attraction, ya. Saya akan membicarakan sesuatu yang kita dapatkan mindset yang jauh lebih baik, yang jauh lebih tinggi di atas alam semesta, di atas universal, di atas universe. Yaitu saya mau ngajar kita bahwa sebuah hukum yang diberikan bahkan oleh pencipta daripada alam semesta itu sendiri. Teman-teman, kalau saya selalu melihat teman saya, ada teman pengusaha selalu mengatakan thanks to universe, ya. Jadi selalu berterima kasih, bersyukur kepada alam semesta, katanya memberikan dia rezeki. Nah, saya kadang-kadang suka nyindir dia. Aduh, berarti kelas kamu dibawa kelas saya dong, ya. Kamu baru percaya sama alam semesta, sedangkan saya percaya pencipta alam semesta. Bukankah itu lebih tinggi? Kenapa Anda tidak mengandalkan lebih tinggi daripada, artinya mengapa Anda tidak mengandalkan pencipta daripada hasil ciptaannya sendiri, begitu kan? Nah, sehingga begini teman-teman. Saya akan bacakan, ya. Tentang hukum yang lebih tinggi ini, yaitu di mana itu seorang bernama kira-kira 700 tahun yang lalu, 700 tahun lalu, sorry. Ya, benar. 700 tahun sebelum Masehi, ada seorang yang sejarah menunjukkan ada seorang yang muncul yang bernama Yesaya, dan status beliau ini adalah nabi pada waktu itu, ya. Dan dia mencatat sebuah catatan tentang perkataan Tuhan yang luar biasa, di mana dikatakan begini, saya bacakan.
di mana dia mencatat bahwa Tuhan berkata, langit adalah takhtaku. Bayangkan. Dan bumi adalah tumpuan kakiku. Jadi alam semesta ini hanya sebagai takhta. Arti tahu takhta hanya tempat duduk penciptanya saja, ya. Pencipta kita saja, ya. Kalau kita hanya percaya sebagai tempat hanya kursi pencipta saja, kenapa kita tidak percaya yang lebih tinggi, yaitu penciptanya, kan? Nah, ya. Jadi bisa dibayangkan dahsyat, ya. Nah, makanya ini kita akan tentu hari ini saya men-sharingkan hukum daripada pencipta ini yang lebih dahsyat, lebih di atas segala-galanya, termasuk hukum law of attraction, ya. Jadi begini teman-teman. Jadi dia katakan begini, ya. Nah, ini hal yang menarik. Sehingga teman-teman, saya mau mengajar kita bahwa lewat hukum daripada pencipta ini untuk membuka mindset kita, daripada kita hanya percaya level yang lebih rendah tentunya. Jadi saya mau membawa kita untuk merenungkan, menangkap sebuah hukum menyangkut mindset yang lebih tinggi di atas segala-galanya, yaitu bahkan dari pencipta pemikiran itu sendiri, yaitu Tuhan pencipta alam semesta, ya. Oke, begini teman-teman. Bagaimana sih menurut selayaknya kita sebagai hasil ciptaannya untuk mempertahankan pikiran kita agar tetap positif? Tentu ini saya sampaikan kepada teman-teman yang mengakui adanya pencipta, gitu, ya. Tapi kalau Anda teman-teman tidak mengakui ada pencipta, tentu teman-teman boleh berpikir apakah ini masuk akal nggak, begitu. Oke, ya. Jadi kita bebaskan pikiran kita bahwa pikiran Anda dan pikiran saya adalah pilihan Anda sendiri. Oke. Nah, sekarang bagaimana agar kita tetap bisa mempertahankan pikiran kita yang tetap positif, ya? Nah, ini hal yang menarik. Menurut Raja Sulaiman yang pernah saya singgung beberapa waktu yang lalu, dan beliau itu tentu dikenal oleh seluruh dunia besar, bahkan beberapa agama besar dunia ini mengakui beliau adalah raja yang pernah terkaya di sepanjang sejarah manusia. Dan beliau ada sangat pintar dan bijaksana dan penuh dengan hikmat. Artinya mindset beliau sudah tidak perlu diragukan lagi, ya. Dan hal ini bukan hanya ucapan, tetapi banyak bukti dan perkataan-perkataan yang disampaikan. Termasuk kali ini saya mencatat, ya. Jadi menurut beliau ini mengatakan demikian, bahwa saya tulis, ya, kutipan yang beliau catat ini, ya, bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, ini menarik, ya. Menurut beliau, hal yang pertama untuk membuat otak kita ini positif, kita harus takut akan Tuhan. Dikatakan, ketika kita takut akan Tuhan, itu merupakan baru permulaan pengetahuan. Ya, menarik. Lalu dilanjutkan, tetapi orang bodoh katanya menghina hikmat dan didikan. Ini menarik, ya teman-teman. Kenapa dia bilang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan? Takut akan Tuhan bukan seperti takut sama hantu, begitu. Tidak, ya. Takut sama Tuhan berbeda dengan takut sama hantu. Takut sama Tuhan di sini itu mau menunjukkan bahwa kita ini harus berserah, kita hormat sama Tuhan, kita mengikuti apa yang menjadi kehendak pencipta kita tentunya, ya. Nah, sehingga dengan demikian ketika kita sudah bisa menundukkan diri, menyerahkan diri hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengetahuan itu kepada kita. Masuk akal nggak teman-teman? Ini sangat masuk akal. Bukankah pengetahuan itu datang daripada Tuhan? Bukankah Tuhan yang menciptakan otak kita? Bukankah Tuhan yang menciptakan pengetahuan di seluruh alam semesta ini? Ya, artinya kalau kita bersandar kepada Tuhan, maka berarti kita bersandar kepada sumber pengetahuan itu sendiri. Ya, masuk akal, ya, sini, ya. Nah, maka hal yang terbukti kita tahu Raja Sulaiman itu adalah raja yang penuh hikmat, sangat pintar katanya, di dalam memutuskan segala sesuatu begitu bijaksana. Oke.
Nah, itu sebabnya dia begitu kaya ya. Karena mindsetnya itu mindset yang memiliki pemikiran pengetahuan daripada penciptanya. Baik. Lalu dikatakan dilawannya lagi ya. Nah, ini perlawanan yang dia katakan begini. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi begini. Kenapa orang bodoh menghina hikmat dan didikan? Artinya begini, kita seringkali melihat bahwa orang-orang yang ya bodoh di sini bukan bodoh-bodoh yang kayak gimana ya. Mungkin bodoh dia adalah orang-orang yang di sini bebal, nggak mau belajar begitu ya. Dan kita tahu lah, biasa orang nggak mau belajar itu sangat menghina hikmat dan didikan. Kenapa? Dia selalu merasa dirinya paling tahu. Jadi ujungnya sering kita sebut sok tahu. Nah, orang yang sok tahu ini susah berkembang, teman-teman. Kenapa? Karena dia nggak mau belajar dari orang lain ya. Dia nggak mau belajar dari hal yang lain. Jadi dia tidak teachable gitu. Sehingga sulit ya. Nah, orang ini kita baru mau kasih tahu dia, kita baru ngomong satu kata dia 10 kata. Seolah-olah dia yang paling tahu lah, ya kan? Kita kadang-kadang seolah-olah kita belum terpikir, dia sudah terpikir lah. Nah, ini yang menyebabkan seringkali orang begini akan sulit berkembang. Dan ini ya, Raja Sulaiman sudah katakan bahwa orang bodoh itu selalu menghina hikmat dan didikan. Jadi teman-teman, kita harus perlu merenungkan siapa diri kita ya. Apakah kita puas dengan seolah-olah kita sudah cukup pintar dan nggak perlu belajar lagi. Ini bahaya ya. Justru ini akan menjerumuskan saudara dan saya. Oke. Lalu berikutnya bagaimana? Dia lanjutkan lagi ya. Jadi tidak sampai di situ. Berikutnya dia lanjutkan ini. Raja Sulaiman ini menarik ya. Dan dia mengatakan demikian. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Nah, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan tuh ya. Coba, dia sendiri adalah raja yang sangat pintar ya, yang terbukti, tetapi dia masih mau merendahkan diri. Artinya dia sangat teachable untuk menambah ilmu, untuk belajar dari siapapun begitu ya. Nah, sehingga ini yang merupakan disinilah ketika dia ngomong begini merendahkan diri, justru di situ menunjukkan dia adalah punya mindset yang penuh hikmat, penuh bijaksana dan sangat luar biasa ya. Dia tidak mengatakan bahwa dia sudah hebat, tidak perlu belajar, tetapi dia justru selalu mengajarkan kita untuk bijak dan mendengar, menambah ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman, seringkali kita sering ketemu ya, ada orang yang kita baru ngomong dia sudah timpain kita, jadi nggak kasih kesempatan kita ngomong. Kadang-kadang begitu kesel ya, ketika kita ingin dia mendengar kita, orang itu terus berbicara. Nah itu teman-teman, ini mungkin teman-teman juga pernah ketemu begitu ya. Ya kita nggak ada diberi kesempatan untuk ngomong. Dia ngomong kita mau jawab, dia timpa lagi. Dia mau ngomong kita mau ngomong, timpa lagi ya. Ini yang kadang-kadang ini yang membuat bosan lawan bicaranya ya sama dia. Oke. Jadi teman-teman intinya ya, belajar ya, dan terus teachable begitu. Kemudian berikutnya bagaimana? Dia lanjutkan ya. Kemudian Raja Sulaiman melanjutkan. Dia mengatakan ini menarik. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan dan kejujuran. Tunggu dulu, di sini ada hal yang menarik. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Jadi teman-teman begini. Didikan dengan pengetahuan itu dua hal yang berbeda loh ya teman-teman ya. Saya bisa misalnya ya, saya bisa mengajar anak saya atau Anda atau siapapun menjadi orang yang pandai. Tetapi saya belum tentu bisa mendidik anak saya atau teman saya agar bukan hanya sekedar pandai, tapi hidupnya memiliki attitude yang baik. Dalam hal ini dia katakan apa? Ya, kita bukan sekedar pandai, tetapi kita dia berserta kebenaran. Ini penting ya. Jadi saya bisa mendidik anak saya pandai, bisa mengajar anak saya menjadi pandai, tapi saya belum tentu bisa mendidik dia. Ini dua unsur yang berbeda. Mendidik ini lebih cenderung kita membuat attitude kita, anak kita itu jadi baik karakternya. Nah, sehingga saya kalau hanya mengajar anak saya pandai, bisa jadi karakter tidak baik, bisa jadi dia jadi membuat bom misalnya, merugikan orang, meledak sana sini ya, atau dia menciptakan misalnya di teknologi itu
menciptakan virus untuk menyerang misalnya sistem computerized orang lain dan sebagainya. Nah, sehingga ini pandai ya. Ini saya mengejar dia pandai pengetahuan sehingga tapi dia tidak terdidik dengan attitude yang baik. Nah, attitude yang baik di sini Raja Sulaiman menggambarkan ini sangat menarik, yaitu kebenaran. Nah, didikan, kita ini menerima didikan, artinya kita harus menerima sebuah didikan, pembinaan yang baik terhadap attitude kita. Ketika kita pandai, nah, maka ini akan bermanfaat untuk orang lain. Nah, bagaimana koridornya? Nah, koridor atau apa ini ya? Batasan agar kita tidak keluar daripada kepandaian kita untuk merugikan kita maupun sesama kita atau lingkungan kita, maka dia bilang harus sertai dengan kebenaran. Ya, ini hal ya, harus sebuah kebenaran. Ini penting sekali. Kebenaran manusia apa? Tentu kebenaran berdasarkan pencipta, bukan kita membenarkan diri sendiri. Tetapi kan tentu ada kebenaran umum kan ya. Kebenaran secara universal ya. Misalnya kebenaran universal itu apa? Kita tidak merugikan orang ya, kepandaian kita tidak merugikan orang ya, dan lain sebagainya. Kita tidak maling ya, kita tidak memeras, kita tidak korupsi, kan itu kan. Oke. Itu, tetapi ada kebenaran hakiki yang Tuhan akan memberikan kepada kita dalam setiap hati nurani kita. Oke. Nah, hal yang berikutnya adalah setelah kebenaran, keadilan ini penting teman-teman. Teman-teman, ketika kita menjadi pandai, kita harus terdidik untuk memiliki rasa keadilan. Nah, ini pertanyaan menarik. Adil menurut siapa? Ya. Sekarang dewasa ini kita lihat ya, kadang-kadang saya sendiri jadi bingung melihat fenomena yang ada. Jadi orang menuntut keadilan berdasarkan kepentingan dia terpenuhi atau tidak. Jadi kalau kepentingan dia tidak terpenuhi, dia bilang itu tidak adil. Misalnya saya sering ketemu itu seperti misalnya maling ya, perampok, pemerasan, premanisme, terus apa ini, melakukan hal-hal ya untuk merugikan orang dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka ditangkap oleh aparat di hadapan pengadilan ya, ketika dia dijatuhin hukuman, dinyatakan bersalah, apa yang mereka katakan? Mereka mengakui dosa-dosanya, minta maaf ya? Tidak. Justru mereka sebaliknya menyerang balik dan mengatakan mereka diperlakukan tidak adil. Mereka dikriminalisasi ya, dan lain sebagainya. Ya, padahal kalau kita lihat kan jelas-jelas ya, secara kasat mata mereka melakukan hal-hal yang merugikan pihak orang lain. Nah, itulah. Jadi dia mau merasa adil, diperlakukan adil, dia boleh melakukan apa saja ya, boleh mengambil hak orang lain, boleh mengganggu orang lain dan lain sebagainya. Dan kalau perlu dia dikasih hadiah kali itu ya oleh aparat gitu. Nah, mungkin itu dia anggap pemerintah adil sama dia. Ya. Jadi ya itulah ya sifat manusia yang seperti saya katakan sebelum-sebelumnya, karena natur manusia itu sebetulnya sudah tercemar dengan yang namanya dosa. Sehingga semua adalah yang ditunjukkan itu adalah keegoisan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang dunia sulit aman ya, atau sulit damai. Oke, lalu apa lagi? Nah, setelah keadilan, jadi kalau konsep keadilan ini ya, seharusnya begini teman-teman. Memang pemikiran saya paling tidak kita tidak bisa seadil-adil sebagaimana ya hakiki daripada keadilan itu sendiri. Ya, kita tahu bahwa keadilan itu adalah yang paling adil, maha adil kan, kita percaya bahwa pencipta itulah ya yang bisa memberikan keadilan yang sesungguhnya. Tetapi paling tidak kita harus memiliki rasa keadilan, paling tidak begini teman-teman. Kita harus memiliki rasa keadilan, paling tidak kita harus bagaimana sih berpikir jangan sampai merugikan orang lain. Begitu loh ya. Jadi lebih baik kita apa ini ya, mengorbankan diri sendiri, jangan sampai merugikan orang lain. Nah, paling tidak adil berdasarkan keterbatasan kita, harusnya seperti itulah ya. Sehingga kalau saya berbuat sesuatu, kita harus berpikir ulang, saya merugikan orang itu enggak? Merugikan orang lain enggak? Ya.
Nah, jangan sampai itu terjadi. Nah, itu ya, paling tidak seperti itu. Makanya kalau kita lihat di dalam azas pengadilan itu, seorang hakim itu ya, teman-teman, dia punya konsep begini. Lebih baik melepaskan 10 penjahat daripada salah menghukum 1 orang saja. Nah, itu kan artinya dia akan menyebabkan ketidakadilan dan menyebabkan penderitaan orang lain. Nah, itu ya. Jadi kita harus memiliki itu, teman-teman. Jadilah kalau ketika kita pandai, mindset kita baik, selalu berpikir jangan sampai kita merugikan orang lain, pihak lain, begitu. Oke? Nah, itu ya harus kita milih. Dan yang terakhir, kejujuran katanya. Nah, sehingga kejujuran ini sangat tergambar deh ya hidup kita ini ya. Jadi keadilan, kita tidak merugikan orang lain, kejujuran itu ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu, kita memiliki rasa tanggung jawab baik kepada pencipta kita yang maha tahu, yang kita tidak bisa sembunyikan. Teman kita, istri kita, bahkan anak kita bisa kita sembunyikan, bisa kita main sandiwara, apalagi orang lain. Nah, sama Tuhan tentu kita tidak bisa. Oke? Mereka, ya, Tuhan itu maha tahu. Dan yang kedua, kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, jadi kita harus melakukan pekerjaan sesuatu itu ya, kita tanggung jawab sama Tuhan, tanggung jawab dengan diri sendiri. Kan kita yang tahu dan Tuhan yang tahu ya apa yang kita kerjakan. Nah, setelah itu baru kita aplikasikan tanggung jawab kita kepada sesama manusia. Nah, kalau itu terjadi, teman-teman, barulah kita dikatakan mendapatkan didikan menjadi pandai, dan mindset kita menjadi punya integritas yang tinggi. Nah, inilah sebetulnya attitude trader sejati harusnya memiliki seperti mindset seperti ini di tahun 2021 ini. Sehingga hidup kita baru seimbang dan kita baru akan merasa damai dan sukacita tentunya. Jadi kita dapat duit, ya kita memiliki mindset yang positif gitu ya. Oke. Nah, sehingga pada akhirnya teman-teman, saya menarik sebuah kesimpulan untuk memiliki mindset yang positif ya, yang membangun diri kita maupun membangun keluarga dan orang lain. Maka ya ada beberapa hal yang saya catat begini. Jadi langkah yang kita lakukan di tahun 2021 ini untuk menciptakan mindset yang positif, pertama yaitu kita harus berserah seluruh aspek kehidupan kita kepada pencipta kita, tentunya kepada Tuhan. Oh, karena apa? Kalau kita berserah sepenuhnya hidup kita kepada pencipta, ingat, sumber pengetahuan, sumber keberhasilan, sumber dari segala-gala kehidupan yang baik itu dasarnya datangnya dari pencipta, artinya pencipta yang punya. Oke? Nah, kedua, kita hidup harus memiliki teachable, artinya rasa merendahkan diri untuk selalu belajar dan terus belajar. Di dalam dunia trading, saudara, ya tidak bisa kita hanya suka-suka sendiri begitu. Saya terkejut beberapa waktu yang lalu, ya ada yang hubungi saya. Dia bilang dia begini. Saya bilang, waduh. Saya tanya dia, kamu sudah berapa lama di dunia trading? Dia bilang, saya sudah sebulan terjun di dalam dunia. Baru sebulan loh ya, tapi udah rasa kayak profesional tingkat dunia begitu. Lalu saya tanya, kamu sebulan, hati-hati loh. Saya bilang, kamu jangan pakai real, kamu harus belajar dulu. Oh, dia bilang, saya sudah pandai, saya sudah bisa, nggak perlu belajar lagi. Wah, saya kagum sekali ya. Saya hampir 20 tahun di dunia trading masih babak belur. Dia baru sebulan loh ya, sudah tidak pingin belajar lagi. Dia merasa dia sudah hebat ya, hanya mungkin baca nonton di YouTube sekilas begitu ya. Dan dalam hati saya sangat prihatin, dan orang ini dalam hati saya dia hanya menunggu nasibnya saja ya untuk bangkrut kalau dia tidak berubah cara berpikirnya. Nah, itu ya teman-teman ya. Kita jangan merasa dia paling pandai akhirnya menjadi paling tahu dan akhirnya menjadi sok tahu gitu. Itu justru merugikan kita. Nah, poin terakhir adalah kita harus punya integritas. Apa itu? Yaitu suatu kebenaran, keadilan dan kejujuran
baik kepada Tuhan, diri sendiri, dan juga kepada sesama manusia yang lain, seperti tadi saya katakan ya. Jadi kita hidup harus berintegritas. Dengan demikian, maka saya yakin hidup kita akan selalu berhasil. Sekalipun dunia trading kita belum mencapai hasil yang maksimum, paling tidak di dalam nilai-nilai kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat ini, ya, di tengah-tengah keluarga kita, kita paling tidak memiliki mindset yang bisa berdampak positif untuk kehidupan mereka semua. Oke, teman-teman, selamat berjuang di tahun yang baru ini. Salam sukses dan salam damai sejahtera untuk Anda semua.